Kalau begitu, aku pamit duluan. Indrawan tahu dirinya sama sekali tidak bisa membantu di sini. Willy Aston juga menganggukkan kepala, tetapi dia berbisik waktu lewat di samping Deva. Tuan Deva, lebih baik tidak membunuh orang. Kalau tidak, urusan bisa berabe. Jika Askara sebagai kepala keluarga Wibowo terbunuh di kota Surau, maka jabatannya sebagai wali kota Surau bakal terancam. Pak Aston tidak perlu khawatir. Aku ada pertimbangan sendiri. Deva menganggukkan kepalanya. Indrawan dan Willy telah pergi. Askara memandang Deva sambil memberi penilaian. Dia merasa heran mengapa orang biasa seperti Deva bisa begitu dihormati oleh Willy Aston dan Indrawan Pratomo. Kau yang membuat cacat kaki putraku. Askara menatap Deva dengan marah. Benar. Jika bukan karena ada orang yang memohon belas kasihan untuknya, anakmu sekarang sudah menjadi sosok mayat. Sampah masyarakat seperti dirinya, hidup hanya menyia-nyiakan sumber makanan. Deva menatap Askara dengan wajah yang tenang. Pandangan matanya sama sekali tidak bergejolak. Bocah tengik, baguslah kalau kau berani mengakuinya. Selesai berkata, Askara melirik kepada seorang jagoannya yang berpakaian putih. Orang itu segera mengerti maksud dirinya. Tanpa tanda-tanda terlebih dahulu, menyerang Deva dengan melayangkan sebuah tinju. Serangan tinju ini membawa desingan suara di udara, kecepatannya sangat mengerikan. Selanjutnya terdengar suara benturan yang keras. Deva tetap berdiri di tempat semula. Sedangkan jagoan yang menyerang secara diam-diam itu ternyata telah terbang keluar dan terjerembab di atas tanah dengan keras, langsung memuntahkan darah segar. Saat ini Askara baru terkejut. Kemudian dia berkata dengan dingin, rupanya orang yang berilmu juga, makanya berani begitu angkuh. Walaupun kau adalah jagoan setara Grandmaster, hari ini aku tetap akan meminta tanggung jawabmu atas putraku. Dia melepaskan jaketnya, menampilkan ototnya yang kekar, hendak turun tangan sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menghampiri, menyebabkan seluruh ruangan di Hotel Sawasdi juga merasakan getarannya. Seorang jagoan Askara melihat keluar melalui jendela. Selanjutnya raut wajahnya berubah. Dia tergesa-gesa berbisik kepada Askara. Askara mengernyitkan keningnya lalu berjalan ke bagian jendela untuk melihat. Dia melihat di depan Hotel Sawasdi. Telah berkumpul banyak orang. Ada ribuan orang yang berkumpul di luar sana, mengepung dengan ketat seluruh hotel sambil mengacungkan senjata. Askara, orang-orangku telah tiba. Bukankah kau mengatakan aku tidak pantas dianggap sebagai tuan rumah? Hari ini akan aku buktikan apakah aku pantas atau tidak. Di luar ada ribuan orang yang aku sedang siapkan. Sedangkan kalian hanya puluhan orang. Walaupun kau adalah jelmaan dewa, juga jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Mengetahui orang-orangnya telah tiba, seketika Yansen tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Askara berubah hebat sambil menatap tajam kepada Yansen. Dia tidak mengira Yansen dapat mengerahkan ribuan orang dalam waktu yang begitu singkat. Ini sungguh berada di luar perhitungannya. Askara sama sekali tidak tahu masalah Yansen yang telah menaklukkan dan menggabungkan geng naga api, sehingga dia tidak tahu anak buahnya begitu banyak. Kau tidak usah bangga dulu. Aku akan membunuh semua orang di dalam ruangan ini sebelum orang-orangmu itu masuk ke sini. Dan jika aku mati di kota Surau, kau akan tahu akibatnya. Askara berkata dengan beringas, tidak usah menakutiku brengsek, paling-paling nyawa dibayar nyawa. Nyawa Yansen dibayar nyawamu, layak. Yansen berdebat dengan Askara tanpa mempedulikan ancamannya. Kali ini raut wajahnya berubah hebat. Baik, hari ini Askara mengaku kalah. Kalian tunggulah pembalasan dariku. Askara mengayunkan tangannya, bermaksud membawa anak buahnya meninggalkan tempat itu. Yansen langsung menghadang jalan perginya. Yansen, biarkan mereka pergi.
Deva berkata dengan pelan. Yansen melirik sejenak kepada Deva, lalu memberi jalan kepada Askara untuk meninggalkan tempat. Jika bukan karena Willie Aston, Deva pasti tidak akan begitu mudah melepaskan Askara Wibowo. Tuan, kita pergi begitu saja. Tidak jadi membalaskan dendam Tuan muda? Seorang anak buahnya bertanya kepada Askara sambil berjalan keluar dari Hotel Sawasdi. Dendam ini pasti akan kubalas, akan tetapi tidak tahu siapa identitas bocah tengik itu, sehingga begitu banyak orang di kota Surau yang melindunginya. Karena tidak dapat membunuhnya di dalam kota Surau, maka kita tunggu sampai dia keluar kota, baru membunuhnya. Kalian tinggal di sini untuk mengawasinya. Begitu dia keluar dari kota Surau, langsung hubungi. Segera, Askara berkata dengan penuh kebencian. Siap, kami akan menghubungi Anda, Tuan. Beberapa anak buahnya menganggukkan kepala. Masalah cacatnya kaki Erik telah berlalu begitu saja. Askara tidak datang ke kota Surau untuk mencari masalah lagi. Sedangkan saudara seperguruan Timotius juga tidak datang ke kota Surau. Tidak jelas apakah mereka tidak tahu kabar meninggalnya Timotius atau memang tidak bermaksud membalas dendam untuknya. Deva memanfaatkan waktu senggangnya giat meramu pil peremajaan. Di bawah kendali Yansen, harga penjualan pil ini semakin meningkat, sehingga pasokannya telah berkurang. Di tengah-tengahnya, Deva sempat pergi ke Yayasan Sahara sekali untuk membantu menghisap keluar hawa dingin dari tubuh anak perempuan pemimpin Busu. Ini juga membantu Deva mengakumulasi tidak sedikit energi spiritual sehingga dia dapat melanjutkan meramu pil peremajaan. Melihat dana yang terkumpul semakin banyak, Deva merasa sudah saatnya pergi melihat-lihat ke kota Namai. Siapa tahu bisa mendapatkan sejumlah bahan obat langka dari kota tersebut. Karena asing terhadap kota Namai, Deva memutuskan untuk mengajak Yansen menemaninya. Pertama, ada seseorang di sampingnya yang bisa disuruh-suruh. Selain itu, Yansen juga lebih mengenal situasi kota Namai. Setelah membuat keputusan akan pergi ke kota Namai, Deva pergi ke kediaman Tanaka untuk pamit kepada Yuki dan Juan Tanaka karena perjalanannya kali ini membutuhkan waktu yang agak panjang. Apa kau mau pergi ke kota Namai? Aku ikut denganmu. Mendengar kabar ini, Yuki langsung berkata dengan antusias. Selama ini Yuki sudah berhasil keluar dari trauma karena disandra. Cinta di antara mereka juga semakin mendalam. Kau seorang gadis muda, jangan pergi. Siapa tahu perjalanan ini juga mengandung bahaya. Deva tahu Askara tidak akan begitu saja melepaskan dia. Selama ini dia tidak bertindak karena sedang menunggu kesempatan. Aku tidak mau tahu, aku harus pergi. Yuki memonyongkan mulutnya, mulai berperilaku manja terhadap Deva. Juan tersenyum dan diam-diam meninggalkan mereka berdua yang sedang bermanja-manjaan. Dia merasa tidak enak berada di sana. Melihat tampang Yuki yang menggemaskan, Deva tidak berdaya dan tersenyum lalu menganggukkan kepala menyetujui. Tetapi dipikir-pikir, mereka pergi berdua. Mungkin saja harus tidur dalam satu kamar. Mungkin juga bisa berbuat sesuatu yang lain. Berpikir sampai di sini, Deva merasa bergairah sehingga menampilkan senyuman nakal. Yuki melihat Deva yang sedang duduk dan tersenyum-senyum sendiri. Senyumnya malah terkesan cabul. Dia maju dan memukul kepalanya. Aku beritahu kau, jangan berpikiran macam-macam. Karena kita pergi bersama dan tinggal di hotel, kita juga masing-masing satu kamar. Kau jangan mengambil keuntungan dalam kesempitan. Kalau aku lihat malah sebaliknya, kau yang ingin tidur sekamar denganku, aku malah tidak mau. Deva sengaja berlaku cuek dan membuat Yuki kesal. Benar saja Yuki terlihat marah. Akan aku pukul kau.
Kedua orang itu saling bertengkar mulut dan ribut-ribut seperti sepasang kekasih yang sedang pacaran. Pagi-pagi di hari kedua, Yansen mengemudi mobil. Deva dan Yuki duduk di barisan belakang. Mereka berangkat ke kota Namai. Perjalanan ini ke kota Namai. Aku akan membawa kau keliling-keliling. Aku juga sudah lama tidak mengunjungi kota ini. Yuki berkata kepada Deva dengan antusias. Apakah kau akrab dengan kota ini? Deva menatap Yuki. Tentu saja, waktu kecil aku pernah tinggal di kota itu untuk waktu yang lama. Bibiku adalah orang kota Namai. Waktu kecil aku sering pergi ke rumah bibi, tetapi sudah banyak tahun tidak pernah ke sana lagi. Sambil bercerita, tiba-tiba perasaannya menjadi sedih. Sebelumnya, hubungan keluarga Yuki dengan keluarga bibinya sangat akrab. Waktu kecil, Yuki juga tinggal di kota Namai. Sejak ibunya meninggal dunia, hubungan dua keluarga makin renggang. Tidak tahu bagaimana kabar bibi sekeluarga sekarang. Masih ada kakak dan adik sepupu. Apakah mereka sudah menikah? Dalam matanya terlintas rasa rindu. Meminjamkan kesempatan ini, aku akan mengunjungi bibi sekeluarga. Deva merasa kasihan melihat Yuki. Di mata orang lain, Yuki adalah anak orang kaya yang menjalani hidup dengan berkecukupan. Hidupnya pasti sangat bahagia, tetapi hanya Deva yang bisa melihat. Di dalam hatinya, Yuki sangat mengharapkan kasih sayang keluarga. Dari kecil, dia sudah kehilangan ibunya, sehingga hampir boleh dikatakan kehilangan kasih sayang keluarga. Dia cuma hidup berdua dengan ayahnya, Juan Tanaka, sampai saat ini. Mobil dengan cepat telah keluar dari kota Surau mengarah ke jalan tol. Dan saat ini di belakang mobil mereka ada sebuah mobil sedan hitam yang sudah mengikuti mereka sejak dari kota Surau. Sama-sama masuk ke jalan tol. Deva, mereka sama sekali tidak menyadari. Siapapun tidak memperhatikan. Karena umumnya memang banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol. Tidak ada orang yang terlalu memperhatikan hal ini. Dan pada saat ini, dalam kediaman Wibowo yang berada ratusan kilometer jauhnya, Askara sedang menghisap sebatang rokok. Wajahnya muram. Dia sudah kemana-mana mencari dokter yang terkenal dan sudah menghabiskan banyak uang, tidak berhasil juga menyembuhkan kaki Erik. Bahkan para ahli dari luar negeri juga sudah diundang kemari. Semuanya gagal. Tulang kakinya telah remuk. Tidak mungkin disambung kembali, kecuali menggunakan tulang buatan. Walaupun menggunakan tulang buatan juga tidak mungkin bisa berjalan seperti sedia kala. Dia akan menjadi pincang. Aku tidak mau menjadi pincang. Aku tidak mau menjadi pincang. Di tempat tidur, Erik terus-menerus berteriak. Selama ini, tidak berhasil menyembuhkan kakinya, menyebabkan dia berada dalam kondisi frustrasi. Di samping tempat tidurnya, seorang wanita yang berpakaian indah sedang menghapus air matanya secara diam-diam. Sambil berlinang air mata, dia berkata kepada Erik, "Erik, jangan cemas. Kita pasti bisa menyembuhkan kakimu." Wanita itu adalah ibunya Erik yang bernama Dian Changga. Keluarga Changga juga merupakan keluarga ternama di kota Ithaka. Aula silat mereka ada di mana-mana. Dengan kabar ayahnya, Dian adalah seorang Grandmaster. Kemampuan ayah Dian yang seorang Grandmaster sangat hebat. Ini juga merupakan alasan mengapa keluarga Wibowo mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan di kota Ithaka. Gabungan kekuatan dua keluarga merupakan alasan mengapa tidak ada orang yang berani mencari masalah dengan mereka di kota Ithaka. Askara, kau manusia brengsek tidak berguna. Anakmu sudah begini, kau masih tenang-tenang saja. Sudah berapa hari ini? Di mana pelakunya? Di mana? Dian Changga marah kepada Askara.
Wajah Askara hijau membesi, tetapi tidak berani melepaskan sepatah kata pun. Jangan dilihat penampilannya di luar begitu sok pamer. Begitu sampai di rumah, dia berubah dari seekor harimau menjadi seekor kucing. Siapa suruh kemampuannya tidak sebanding dengan adik iparnya? Adik iparnya adalah seorang yang beringas dengan sikap meledak-ledak. Kemampuannya lebih hebat dari dirinya. Kalau kau tidak sanggup mengatasi masalah ini, bilang. Aku akan menyuruh Delvin langsung berangkat ke kota surau, menangkap keparat itu. Lihatlah tampangmu yang tidak berguna itu. Delvin yang disinggung Dian adalah paman Erik. Tidak ada orang yang tidak kenal namanya di kota Ithaka. Dia dijuluki sebagai salah satu bos dari kota Ithaka. Pada saat inilah ponsel Askara berdering. Setelah diterima, terdengar anak buahnya memberikan laporan. Tuan, cecunguk yang bernama Deva itu telah keluar kota. Sekarang berada di jalan tol menuju ke kota Namai. Di dalam mobil lain selain dia, hanya ada Yuki Tanaka dan Yansen. Mata Askara langsung bersinar-sinar mendengarnya. Dengan menggertakkan gigi dia berkata, "Bagus sekali. Lekas turun tangan. Tabrak mobil mereka, bawa dia ke sini, baik hidup maupun mati." Barusan dia dimarahi istrinya. Dalam hatinya penuh dengan emosi. Akhirnya dia dapat melampiaskan emosinya. Di atas jalan tol, Yansen berkonsentrasi mengemudi mobil. Deva dan Yuki sedang bercanda di barisan belakang. Yansen yang mengemudi hanya bisa gigit jari. Pada saat inilah sebuah mobil sedan berwarna hitam tiba-tiba tancap gas dan melewati mobil mereka. Sekarang berada di depan mobil mereka. Mobil sedan hitam ini mulai menginjak rem untuk mengurangi kecepatan. Yansen melihat keadaan sudah hampir menabrak mobil depan. Dengan cepat menginjak rem, terjadi gesekan yang hebat antara ban mobil dengan jalan raya. Bau gosong dari karet yang terbakar samar-samar tercium sampai di dalam mobil. Mobil itu akhirnya berhenti. Yansen tiba-tiba mengubah arah, siap-siap melewati mobil di depan dan melanjutkan perjalanan. Saat ini, Yansen telah merasakan mara bahaya mengancam. Karena mengerem secara tiba-tiba menyebabkan tubuh Yuki terjerembab ke depan dan dia berteriak sejenak, "Tuan Deva dan Nona Yuki, pasang tali pengaman mobil." Saat ini, air muka Yansen berubah menjadi serius. Deva juga merasa ada yang tidak beres. Langsung memasang tali pengaman ke tubuh Yuki. Setelah melewati mobil hitam tadi, Yansen langsung tancap gas. Sedangkan mobil hitam di belakang mengikutinya dengan ketat. Kelihatan sudah hampir mendekati mobil mereka. Terdengar suara tabrakan yang keras. Tiba-tiba mobil mereka tercampak ke depan. Bumper di belakang mobil mereka telah ditabrak sampai melekuk ke dalam. Untung sekali Yuki sudah memakai tali pengaman. Kalau tidak, mungkin tadi dia juga sudah ikut tercampak keluar. Yansen menginjak gas sampai kandas. Mobilnya mengeluarkan dentuman yang keras, langsung mengarah ke kota Namai, sambil menarik bumper belakang yang sudah jatuh menyentuh tanah. Sepanjang jalan mengeluarkan percikan api karena bergesekan dengan jalan. "Cepat kejar, tabrak mereka sampai mati. Kalau tidak, Tuan tidak akan mengampuni kita." Pria separuh baya yang duduk di samping pengemudi itu berteriak dengan wajah penuh hawa pembunuhan. "Deva, ini siapakah orang-orang ini?" Yuki bertanya dengan wajah pucat karena terkejut. Deva menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu siapa mereka. Tetapi dia menduga kemungkinan besar adalah orang dari keluarga Wibowo. Yansen berkonsentrasi penuh mengemudi mobil. Keningnya penuh dengan keringat dingin. Dengan kecepatan seperti ini, jika sedikit saja teledor, maka akan berakibat fatal. "Yansen, agak di depan sana, yang ada belokan kau kurangi kecepatan. Aku mau melihat siapa sebenarnya mereka." Terlihat hawa nafsu membunuh di mata Deva. "Tuan Deva, ini sangat berbahaya."
Yansen menatap Deva dengan terkejut melalui kaca mobil. Mereka sedang berada di atas jalan tol dengan kecepatan yang begitu tinggi. Jika Deva turun dari mobil, maka mobil di belakangnya pasti akan menabraknya. Aku suruh kau kurangi kecepatan, maka lakukan saja. Dalam hati Deva terlintas rasa resah. Yansen tidak berani buka mulut lagi. Di tempat yang ada belokan, dia melambatkan mobilnya. Deva membuka pintu mobil, melepaskan tali pengaman, dan melompat turun dari mobil. Yuki menarik tangan Deva. "Deva, kau harus bertindak hati-hati." Deva menganggukkan kepala. Dia melompat turun dari mobil dan bersalto beberapa kali di tanah, baru berdiri tegak. Sedangkan Yansen tidak menghentikan mobilnya. Dia hanya mengurangi kecepatan. Sepasang matanya mengawasi ketat situasi di belakang melalui kaca spion. Yuki juga berpaling ke belakang mengawasi Deva melalui kaca jendela belakang. Kedua tangannya saling bertaut dengan ketat. Telapak tangannya berkeringat. Dia sedang mencemaskan Deva. Tidak lama setelah Deva turun dari mobil, mobil hitam itu sudah menyusul sampai. Melihat tiba-tiba ada orang berdiri di tengah-tengah jalan tol, pengemudinya secara refleks ingin menghindar. Dengan kecepatan seperti ini, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang berada di jalan itu. Pada saat pengemudi mobil hitam itu ragu sejenak dengan arah mobil, bayangan tubuh Deva sudah menghilang. Tiba-tiba bayangannya muncul di depan mobil. Dengan sebuah tinju dia menghantam mobil yang sedang melaju kencang itu. Terjadi benturan yang keras, menyebabkan mobil terpelanting di atas tanah dengan keras setelah berputar 2 kali di udara. Mobilnya ringsek, 4 orang terperangkap di dalam mobil. Minyak dari tangki minyak menetes keluar membanjiri aspal. Melihat kejadian ini, Yansen terkejut dan segera menghentikan mobilnya, sedangkan Yuki juga membelalakkan matanya dengan tidak percaya. 4 orang yang berada di dalam mobil. Hanya tinggal pria parubaya yang duduk di samping pengemudi yang masih bernafas dan meminta tolong. Kakinya terjepit di antara kursi, sama sekali tidak bisa bergerak. Melihat minyak yang terus menetes, dia mulai merasa takut. Deva menghampiri pria parubaya itu, lalu menyalakan sebatang rokok. Melihat ini, pria itu langsung membelalakkan matanya, penuh rasa ketakutan. Dia tahu maksud Deva menyalakan rokok. Pria itu, dengan wajah berlumuran darah, tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Deva. Deva pelan-pelan berjongkok dengan dingin memandang pria itu. "Siapa yang mengutus kalian?" Pria itu tertegun. Dalam pandangannya timbul keraguan. Dia tidak berani mengkhianati Askara karena keluarganya masih berada di kota Ithaka. Melihat pria itu masih ragu-ragu, Deva sama sekali tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bangkit dan meninggalkan tempat itu. Melihat bayangan punggung Deva yang berjalan pergi, pria parubaya itu menggertakkan giginya. "Kami semua adalah orang keluarga Wibowo. Tuan Askara yang mengutus kami. Aku juga terpaksa dan tidak berdaya. Aku mohon, kau bisa mengampuniku. Ampuni aku." Pria parubaya itu berteriak memohon ampun kepada Deva. Deva menghentikan langkahnya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan gejolak apa-apa. Karena semua ini sudah berada di dalam perkiraannya, dia sudah tahu sebelumnya. Pasti Askara yang melakukannya. Setelah berhenti beberapa detik, sekali lagi Deva berjalan maju. Puntung rokoknya dilemparkan ke belakang. Puntung rokok yang masih menyala bersinggungan dengan minyak bensin di aspal. Seketika berkobarlah api yang sangat besar. Suara teriakan dan rintihan pria parubaya itu terdengar sangat menyeramkan. Deva yang mendengar teriakan dan rintihan itu, hatinya sama sekali tidak bergejolak. Dirinya saat ini telah berubah menjadi manusia berdarah dingin. Karena dia tahu
Jika memperlakukan lawan dengan welas asih, berarti kejam terhadap diri sendiri. Terdengar suara ledakan yang menggetarkan. Mobil itu telah meledak sampai hancur berkeping-keping. Mayat beberapa orang utusan keluarga Wibowo juga turut terbakar sampai musnah. Deva yang sudah naik ke mobil langsung memerintahkan Yansen untuk menjalankan mobilnya. Yansen menghidupkan mesin dan mengemudi menuju kota Namae. Sedangkan Yuki menatap Deva dengan wajah melongo. Saat ini, Deva telah menyimpan kembali niat membunuh di tubuhnya. Melihat Yuki yang sedang mengawasi dirinya, dia tersenyum dan berkata, "Apakah di wajahku ada tumbuh bunga? Kau menatap sampai sedemikian rupa." "Deva, kau barusan, apakah sedang kerasukan? Bagaimana kau bisa memukul mobil itu sampai terbang?" Walaupun Yuki tahu Deva mempunyai sedikit kemampuan, tetapi dapat memukul sebuah mobil yang melaju sampai terpental dengan sebuah tinju, itu sudah jauh berada di luar dugaannya. "Kerasukan pantatmu, suamimu ini memang sangat perkasa. Tunggu sampai kita menikah, kau akan tahu dengan sendirinya," Deva berkata sambil tertawa kepada Yuki. Wajah Yuki berubah menjadi merah. Dia mendelikkan matanya kepada Deva. "Tidak tahu malu, siapa yang bilang akan menikah denganmu?" Setelah melalui beberapa jam perjalanan, mobil akhirnya sampai ke kota Namae. Barusan memasuki kota Namae, sudah tercium bau tumbuhan obat yang kental. Di kedua sisi jalan sedang dijemur tumbuhan obat dalam jumlah yang banyak. Mungkin karena orang-orang di sekitar sana sudah terbiasa mencium bau itu, mereka sama sekali tidak bereaksi. Tetapi Yuki tidak tahan, langsung menutup hidung sendiri dengan tangan. "Bau apa ini? Sungguh bau sekali." Ini adalah bau dari tumbuhan obat yang sedang dijemur dan dikeringkan. Banyak mencium bau-bauan ini dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh. Deva menjelaskan. Tanpa disadari, dia mengagumi nama besar kota Namae yang mempunyai reputasi yang layak sebagai kota obat. Ketenaran nama kota obat memang sesuai dengan prestasinya. Hampir setiap rumah di kota Namae menanam tumbuhan obat. Lagi pula di sini dekat dengan pegunungan Sanur, sehingga banyak orang yang naik ke gunung untuk memetik tumbuhan obat sebagai mata pencaharian. Asalkan ada uang, bahan obat yang selangka apapun ada di kota Namae. Toko obat tradisional di kedua sisi jalan di kota Namae saling berdekatan. Hampir setiap toko mempunyai koleksi mereka yang berharga. "Yansen, sekarang cari dulu bengkel mobil. Perbaiki dulu mobil ini. Kalau tidak di jalanan terlalu menarik perhatian." Bumper belakang mobil telah lepas dan terseret-seret di jalan. Deva merasa ini sangat menarik perhatian orang, sehingga bermaksud memperbaiki dulu sekedarnya, baru melanjutkan perjalanan.